Selain dari khilafah yang memang ya kita ini kan bahasanya yang apa ya, kontroversi hari ini gitu. Terus yang banyak di lapangan itu apalagi kalau kita lihat di ini ya, di ibaratnya di kalangan pemuda atau pemuda milenial itu nggak sedikit hari ini pemuda milenial yang sudah terjangkit oleh paham-paham khilafah gitu. Apalagi di kampus-kampus, entah kampus umum apapun ataupun kampus yang berbasis agama gitu. Jadi mereka itu wah pokoknya udah ini ya apa, sudah bener-bener sudah ya udah mau jadi jihadis lah bahasanya, dia itu sudah bersiap gitu, udah ibaratnya udah mau bertukar nyawa gitu, ingin segera tegak khilafah di Indonesia gitu. Nah, pertanyaannya gini, kalau sekiranya memang kan ya secara pribadi saya gitu, saya banyak menemui orang-orang yang ingin menegakkan khilafah gitu dengan dengan propaganda yang memang mereka itu menyerang yang bukan berlandaskan syariat Islam. Misalnya kalau di kuliahan itu di kampus dan misalkan saya juga mahasiswa gitu, mereka tuh nggak suka kalau ngomongin masalah ideologi kiri gitu ya, mengenai ideologi-ideologi dunia gitu, terus tokoh-tokoh barat itu mereka tuh seakan-akan alergi membahas seperti itu ya, karena tadi ya nggak syariat gitu, mereka tuh nggak muslim gitu, kalau kalau bagus ya muslim dulu atau gimana. Tapi kan ya gimana gitu, jadi mereka tuh mempersempit otak mereka gitu untuk menolak paham-paham seperti itu. Dan artinya menolak di sini bukan menerima tapi minimal membaca dulu aja gitu, jadi nggak jangan apa jadi jangan sampai langsung memberikan keputusan bahwasanya ideologi ini tuh kafir gitu. Ya minimal baca dulu aja gitu, karena saya pernah gitu ada teman saya nulis gitu, mereka tuh nulis mengenai ya ibaratnya menyudutkan ideologi sosialis, komunis, atau demokrasi atau apapun gitu ya, kapitalis gak rupa. Saya coba sodorkan ke orang-orang yang memang fokus membahas masalah-masalah kiri gitu, mereka ya ketawa-ketawa gitu. Karena apa? Karena ya dari tulisan tersebut itu mereka nggak memberikan perspektif sosialisme menurut mereka, atau kapitalisme menurut mereka, atau komunisme menurut mereka. Ya mereka tuh langsung catut bahwasanya apa ideologi yang lahir dari barat itu semua kafir itu. Itu kan terlalu ini, Bung, kayak ringan banget gitu bilang kafir itu ya. Janganlah, jangan jangan kayak gitu. Kita tuh mestinya merangkul hari ini. Rasul itu dulu ngajak orang kafir masuk ke Islam. Lo sekarang orang Islam diusir-usir sudah jadi kafir, piye tuh. Mestinya kita tuh lebih ini dong, jangan jangan terlalu fanatik agama gitu, jangan terlalu ekstrim kanan gitu ya. Jangan terlalu ekstrim lah, jangan jangan jadi orang-orang agama yang ekstrim gitu. Kita ini dong apa agak dikecilin lah fanatik-fanatik kayak gitunya. Apalagi kan tataran mahasiswa gitu ya. Mahasiswa itu kan mestinya orang-orang yang eh, ini loh bisa nggak searah gitu bahasanya, maksudnya pemikirannya bahasanya tuh nggak hanya di satu buku atau nggak hanya di satu referensi, itu mestinya kan pembahasannya tuh mujmal gitu ya, global gitu, ngebahas ini masuk, ngebahas itu masuk, mau ngebahas tatanan negara masuk. Ya kayak orang-orang kayak gini loh ngomongin kayak gini lah, bagaimana solusi para mahasiswa untuk mengembangkan apa pembangunan ekonomi nasional di Indonesia, ya, mereka gak mau mikir karena mereka udah tahu bahasanya ya pemerintahnya aja udah dolim itu, pemerintahnya aja udah togut itu, buat apa kita pikirin, mestinya kita memikirkan bagaimana menumbangkan pemimpin yang sah pada hari ini. Itu sulit bagi saya tuh jadi baper gitu ngajakin diskusi kepada mereka gitu, jadi jiwa tersendiri bagi saya gitu kan. Itu yang saya alami di kampus. Saya nggak kuliah di kampus gede ya, hanya di swasta lah, swasta kampus kecil gitu. Tapi ada orang-orang yang memang mati-matian membela khilafah ini. Padahal padahal ya mestinya eh, kalau kita berbicara kehidupan kampus, itu kampus tuh mestinya jadi lumbung atau ibaratnya penempaan penempaan para pemuda penerus bangsa untuk mempertahankan ideologi Pancasila, karena itu udah diatur. Ini ada nih, nah ini tuh tentang Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 55 tahun 2018 tentang pembinaan ideologi Pancasila dalam kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Nah, jadi pemerintah itu bukan mestinya, pemerintah itu sudah memberikan kebijakan bahwasanya
kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi itu mesti include mengenai pembinaan ideologi Pancasila. Kita tuh gak sedikit loh nemuin apa kegiatan kemahasiswaan yang itu syarat menyinggung ideologi Pancasila. Apalagi orang-orang yang berpikirnya tuh khilafah gitu. Wah, itu udah menolak banget gitu ke Pancasila. Itu seakan-akan Pancasila tuh gak pernah dipikirin oleh orang-orang yang sepaham dengan apa, maksudnya seakan-akan Pancasila itu bukan produk-produk para ulama gitu, bukan bukan produk-produk inilah gitu. Mereka tuh malah menolak gitu kepada ideologi Pancasila. Ya, kalau dari tatanan pemerintahan itu melihatnya gini, perspektif pemerintah. Kalaulah memang khilafah itu tegak, pasti konsep nation state itu runtuh. Konsep negara bangsa itu runtuh. Indonesia itu kan negara bangsa. Nah, kalaulah memang khilafah itu tegak, nah konsep negara bangsa itu akan runtuh. Makanya pemerintah itu apa mengecam keras gitu, memberikan hukuman yang keras gitu, atau ibaratnya ya dikatakan makar lah kalau kata pemerintah itu, karena ingin menghilangkan konsep nation state di Indonesia yang memang itu kalau di kacamata pemerintah itu pelanggaran yang amat berat. Kayak gitulah. Jadi ya memang parah lah orang-orang kayak gini tuh. Memang parah. Nah, di sini ada pasalnya. Mana nih? Mana? Nah, ini nih. Pasal 1 ayat 1. Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila bagi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Ini untung masih 2018 ya. Kalau sekiranya kampus kalian belum ada kayak gini, kegiatan kemahasiswaan kayak gini ya, telat 2 tahun lah minimal. Tapi ini penting saya utarakan ya, karena ini malah jadi ini. Malah saya terpikir gitu ya. Saya ingin mencoba berdialog dengan apa ya, para birokrat-birokrat kampus gitu yang apa dikatakan birokratnya, maksudnya orang-orang pemerintahan di kampus itu ingin kiranya mengadakan hal seperti ini, pembinaan ideologi Pancasila, karena memang ini tuh resmi bung, ini tuh memang perintah langsung gitu dari pemerintah kita untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Jangan sampai ada gitu lembaga-lembaga kajian gitu, lembaga-lembaga dakwah atau halakoh-halakoh gitu kan yang ngebahas atau ngebacotin Pancasila itu mesti dirubah gitu kan. Itu apa ya, ya mungkin mereka gak tahu gitu, ada ini permen ya, peraturan menteri gitu, nggak ada kebijakan kayak gini tuh, mereka mungkin mungkin nggak tahu gitu. Padahal ya saya kan di swasta juga ada yang namanya MKDU, mata kuliah dasar umum. Di sana ada pendidikan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan. Ya tadi, ketika memang kami kuliah di matkul pendidikan kewarganegaraan, orang-orang khilafah itu yang keluar-keluar, mesti ganti sistem. Khilafah, mesti kayak gitu. Padahal, bungnya itu dilindungi undang-undang gitu kan. Kalau apa, bung-bung itu semua tuh sahabat-sahabat semua itu keluarga ini tuh sebenarnya keluar kayak gini gitu menolak Pancasila, ya kami gak apa, ya kami bisa gitu untuk ibaratnya bisa melaporkan gitu bahwasanya ini tuh orang-orang yang ingin makar gitu kan, ingin merubah konsep nation state gitu kan di mata pemerintah kayak gitu. Jadi tolonglah bung-bung, sadar sadar aja gitu kan. Islam itu dibawa secara luas gitu kan, buletin kalian aja itu kafah, tapi kok kalian nggak kafah gitu secara berpikiran. Bahwasanya kan konsepsi mereka tuh seakan-akan Islam itu apa, dunia itu hanya diperuntukkan untuk Islam gitu, selain mereka itu ya gak boleh dipikirin gitu. Ya jangan juga gitu, jangan kayak gitu. Kita tuh mesti melihat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah gitu. Kita tuh mesti melihat ke sana gitu kan. Ibaratnya ya jangan memilih-milih orang-orang untuk dibantu, untuk orang-orang untuk ditemani. Ya mereka ya biarkan aja gitu, mereka mau kayak gimana ya gak apa-apa gitu. Yang penting ya kita jangan sampai apa ibaratnya, ya kalau ibaratnya mereka butuh bantuan atau gimana, ya ibaratnya pandang mereka sama gitu lah, berikan hak mereka yang sama gitu. Nanti kan yo ini mengerikan sekali kalau sekiranya khilafah berdiri itu syariat Islam tegak gitu kan, yang maling gitu dipotong, terus yang ngebunuh dibunuh juga gitu, dikisos. Ya memang itu idealis bung, memang idealis bagus,
Ya, berbicara seperti itu memang ada gaya berpikir seperti itu. Ada yang apa? Saya baca kemarin ada itu yang buat jurnal, cuman nanti nggak di sini sih filenya, deng. Di mana ya, lupa. Tapi ada kok namanya, bukan namanya, tapi tokoh yang memberikan penyebutan istilah itu, ada namanya revivalisme. Istilah revivalisme itu ya dikatakan bahwasanya Islam yang ideal itu Islam yang pada masa zaman Nabi dan sahabat gitu, maksudnya yang memang ketika Islam dipimpin oleh satu pemimpin gitu, atau khilafah tadi. Nah, orang-orang revivalisme itu mendamba-dambakan masa sekarang itu mesti sama seperti masa dahulu. Kalau kata Fahrudin Faiz ketika ngejelasin ekstrim kanan, itu ada namanya reaksionaris, orang-orang kayak gitu tuh, yang memang ingin mengembalikan masa-masa idealisme Islam di hari ini yang amat sulit. Kalau kita bayangkan itu gak mungkin, sulit banget bung, asli. Itu minimal kita mesti merubah mata uang jadi emas, gak ada mata uang rupiah, gak ada mata uang dolar, itu mesti emas minimal. Wah, itu sulit banget lah. Mending kita berpikir secara, ya ibaratnya cari aman aja gitu ya. Ini nih. Pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai satu kesatuan dalam pemahaman, penghayatan pengalaman konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Nah, ini sebagai pilar-pilar kita ya, konsensus dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana saudara pada ayat 2 terdiri atas Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kan jelas ini konsensus dasar berbangsa dan bernegara, berarti Indonesia itu nation state. Ketika orang-orang itu menolak kepada Pancasila, berarti ya mereka nggak mau mengakui konsensus dasar berbangsa dan bernegara di Indonesia. Itu udah salah, bung. Ya gimana gak mau dibubarin itu HTI, ya memang mau ngerubah apa ya, konsensus dasar berbangsa dan bernegara loh, bung. Itu bukan hal yang kecil gitu. Ibaratnya kalau kalau kriminal itu maling sendal gitu, itu masih mending lah. Ini mah udah mau ganti sistem yang mestinya kita tuh pahamnya Pancasila, mau dirubah. Itu kan Pancasila sebagai pandangan hidup, falsafah bangsa, ini seenak mereka dirubah gitu kan. Tokoh-tokoh mereka atau ininya juga kan dulu nggak mau perjuangin itu, padahal nggak ikut-ikut perang pada masa itu, pada masa sebelum merdeka. Tiba-tiba datang teriak khilafah gitu. Intinya sadar aja sih, mumpung masih ada pintu tobat terbuka gitu, masih banyak orang-orang yang mau merangkul gitu ya, tolonglah. Jadi kita tuh pengennya tuh ya, apalagi mahasiswa gitu ya, coba berpikir bersama demi kemajuan bangsa gitu kan. Jangan terlalu pilih-pilih gitu, jangan jangan mesti pemerintah tuh yang soleh semua, terus yang ulama semua gitu. Kalau gitu mah sulit bung, ya kayak gitu. Nah, mungkin segitu dulu aja yang mau saya sampaikan. Ini tuh sebenarnya ya, kalau memang apa ya, kalau memang saya punya niatan atau punya angan untuk berlanjut bikin video-video kayak gini, ya doain aja bung, karena saya juga mulai merintis nih, kayaknya seru nih. Saya terlalu greget gitu, apa ya, ngedumel dalam hati itu. Saya tuh pengen ngobrol kayak gini gitu, pengen pengen apa, ibaratnya ngasih tahu bahwasanya mahasiswa hari itu kayak gini, hari ini tuh kayak gini loh keadaannya. Mahasiswa Islam, mahasiswa yang berbasis kampus agama, kayak gimana masalahnya. Saya basisnya kan agama gitu kan ya. Ya saya ingin ingin ibaratnya curhat gitu lah, curhat di YouTube gitu. Ya mudah-mudahan saya diberikan istiqomah gitu supaya berlanjut bikin video kayak gini. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bung-bung dan sahabat-sahabat semua. Sekian akhirul kalam, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.